Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan mulia dengan mana salaf. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu tentang keutamaan salafus saleh. Salaf kita sudah beberapa kali sebutkan, yaitu orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat Nabi, lalu tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in. Saleh berarti ya orang-orang saleh. Maka salafus saleh maksudnya adalah para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Disebutkan di sini sebelum menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan sahabat atau salafus saleh, maka lebih baik didefinisikan terlebih dahulu apa itu pengertian sahabat atau sahabat. Disebutkan dalam Mu'jamul Wasit, sahabahu atau sahabahu artinya rafaqahu, menemani. Berarti nanti kalau kita sebutkan dalam terminologi sahabat Nabi berarti yang menemani Nabi. Sahib artinya murafiq, teman. Berarti sahabat Nabi itu teman-teman Nabi. As-sahabi adalah orang yang bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Muslim. Di situ ada 3 unsur yang sangat penting untuk di highlight. Pertama, bertemu. Kedua, beriman. Ketiga, meninggal juga beriman. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendapat yang benar adalah sahabat itu orang-orang yang pernah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal di atas Islam. Masuk juga dalam pengertian ini, setiap orang yang beriman yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar dalam menyertai beliau, yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun yang tidak, yang berperang bersama beliau maupun yang tidak, yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk bersama beliau, dan yang tidak pernah melihat beliau sama sekali karena sebuah penghalang, seperti karena dia buta. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka di sini ada 3 item yang sangat penting untuk diketahui sebagai pengertian sahabat Nabi. Tadi katanya bertemu. Maka kalau ada orang hidup di zamannya Nabi tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi, maka dia bukan sahabat Nabi. Siapa itu? Sebutkan contohnya. Ada orang hidupnya di zaman Nabi, tapi dia nggak pernah ketemu wajah dengan Nabi. Siapa? Raja Najasyi. Nah, berarti antum bisa tuh. Coba ditulis di tempat-tempat yang kosong. Contoh-contoh orang yang keluar dari kalangan sahabat Nabi, ya, meskipun dia punya keunikan sendiri. Yang punya keunikan sendiri, 1 Najasyi. Ya. Kenapa? Karena Najasyi ini hidup di zaman Nabi, tapi tak pernah ketemu. Dia hanya pernah surat-suratan saja. Hanya pernah surat-suratan dengan Nabi. Adapun siapa dia, teman-teman bisa cari kisahnya di buku Tabi'in. Atau lihat di YouTube saya, Muflis Safitra, cari Muflis Safitra Najasyi. Nanti antum akan dengarkan kisahnya, kurang lebih ada 2 video. 2, contohnya adalah
Ini namanya agak jarang didengar ya. Abu Dhu'aib. Saya ejakan. D-Z-U-A-I-B. Siapa? Abu Dhu'aib. Lanjut. A-S-Y, S-Y lagi, A, koma atas, I, R. Coba baca. Asy-Sya'ir. Ya, ini lakopnya. Abu Dhu'aib Asy-Sya'ir. Nama aslinya adalah Khalid bin Khuwailid. Ada yang pernah dengar nama ini? Jarang kedengaran namanya. Abu Dhu'aib ini adalah seorang laki-laki yang dia masuk Islam. Lalu dia dengar Nabi SAW sedang jatuh sakit. Maka dia segera safar menuju Madinah. Tapi qadarullah sampai di Madinah ternyata Nabi sudah wafat. Tapi dia sempat ketemu muka sama Nabi. Jadi dia lihat wajahnya Nabi tapi sudah wafat. Bahkan ikut sempat menyolatkan dan memakamkan Nabi. Dalam pemakamannya dia hadir. Tapi karena dia hidup tidak di zamannya Nabi, maksud saya tidak ketemu wajah dengan Nabi dalam keadaan Nabi itu masih hidup, maka sebagian ulama ada yang menganggap dia ini bukan sahabat. Tapi sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Mandah menganggap dia ini sahabat Nabi. Karena meskipun Nabi dalam keadaan sudah wafat, tapi wajah ketemu wajah. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah statusnya Abu Dhu'aib Asy-Sya'ir Khalid bin Khuwailid? Maka jawabannya ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan dia sahabat dan ada yang mengatakan dia bukan sahabat. Yang nomor 3 adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Apa keunikannya Zaid ini? Zaid ini dikatakan para ulama adalah orang yang sempat ketemu dengan Nabi, tatap muka dengan Nabi, tapi dia duluan meninggal sebelum Nabi jadi Nabi. Muhammad belum jadi Nabi. Nah, dia sempat ketemu wajah dengan Zaid bin siapa? Bin Amr bin Nufail. Nah, sebelum Nabi jadi Nabi, Zaid ini sudah wafat duluan. Maka meskipun dia ketemu dengan Nabi, masalahnya dia tidak hidup dalam keadaan beriman. Ya kenapa? Karena nabinya belum jadi nabi. Mari kita baca di paragraf-paragraf setelahnya. Beliau rahimahullah juga menjelaskan bahwa para sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam, meskipun pernah murtad, tapi kembali lagi masuk Islam. Seperti Ash'ath bin Qais. Seperti Ash'ath bin Qais menurut pendapat yang kuat. Ya, ini tidak masuk dalam contoh-contoh orang yang dikecualikan, karena dia sudah kembali lagi ke Islam. Adapun kalau seandainya ada orang mati dalam keadaan murtad, berarti dia bukan sahabat. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang pernah menyertai dan melihat Rasulullah, maka dia terhitung sahabat Nabi. Ya, Ibn Hazm rahimahullah mengatakan, sahabat adalah semua orang yang telah duduk bersama Rasulullah SAW meski hanya sesaat, mendengar perkataan beliau meski hanya satu kalimat atau lebih, atau menyaksikan beliau secara langsung, dan tidak termasuk kaum munafik yang telah dikenal kemunafikannya dan mati dalam keadaan munafik, dan tidak termasuk orang-orang yang diusir oleh Rasulullah SAW karena alasan yang patut, seperti kaum banci dan orang-orang semacam itu. Siapa saja yang telah memenuhi kriteria tersebut, maka ia disebut sahabat. Oh ya, ada yang punya keunikan seperti Ash'ath.
Ya, tadi kita belum sebut namanya kayaknya. Yaitu muazzinnya Nabi, Abdullah bin Ummi Maktum. Apa keunikannya Abdullah bin Ummi Maktum? Dia memang tatap wajah dengan Nabi, tapi tak lihat dengan matanya sendiri. Kenapa? Karena dia buta. Tapi dia tetap sahabat Nabi, karena dia bertemu dengan Nabi wajah ketemu wajah, beriman, dan wafat pun dalam keadaan beriman. Sekarang kita langsung lompati saja ke firman Allah Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian, di situ tulisannya kalian atau kamu? Kamu nanti jadi kalian. Umat yang adil. Selanjutnya, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kamu dan kamu ini diganti jadi kalian. Yang dimaksud oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini, kalian, tentu orang-orang yang hidup di zamannya Nabi SAW, yang dianggap sebagai umat yang adil, umat pilihan, yang menjadi saksi atas perbuatan Rasul, atas perbuatan manusia, dan Rasul SAW menjadi saksi atas perbuatan mereka. Siapa yang dimaksud di sini? Sahabat Nabi SAW. Ketika ada perkataan Allah umat yang adil dan pilihan, ini menunjukkan bahwa Allah memuji kaum ini, yakni kaum sahabat. Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit, yang terkenal dengan Khatib Al-Baghdadi, mengatakan, pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat tidak perlu ditanyakan lagi. Ya. Sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan atau memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Beliau juga mengatakan wajib memperhatikan keadaan para perawi selain sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, karena keadilan para sahabat itu telah sahih dan telah diketahui melalui pujian Allah kepada mereka. Allah mengabarkan tentang kesucian mereka serta Allah memilih mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran. Kemudian Al-Khatib membawakan Ali Imran ayat 110 dan juga Al-Baqarah 143. Beliau juga mengatakan ayat-ayat yang akan penuh disebutkan tentang hujjahnya adalah merupakan hujjah tentang manhaj salaf. Coba kita lompat ke paragraf Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil. Dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali segelintir dari ahli bid'ah. Di antaranya adalah orang-orang Syiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kamu diganti, kamu jadi kalian. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ya. Sehingga ayat ini adalah ayat pujian. Dikatakan kalian umat terbaik. Kata penulis dalam ayat ini, yang dimaksud dengan kalian adalah umat yang terbaik adalah para sahabat. Dan kaum muslimin sepeninggal mereka akan dikatakan sebaik-baik umat apabila mereka mengikuti para sahabat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar
walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Di surat At-Taubah ayat 100 Allah mengatakan, dan orang-orang terdahulu yang pertama masuk Islam, siapa itu? Sahabat Nabi. Di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Maksudnya adalah sahabat, baik sahabat yang statusnya muhajirin maupun sahabat ansor. Dan saya kira mungkin teman-teman rata-rata sudah tahu apa bedanya muhajirin dengan ansor. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian datang pujian-pujian. Allah ridho sama mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan itu adalah kemenangan yang agung. Kalau kita lihat ada perkataan Allah, Allah ridho kepada mereka. Mereka juga ridho kepada Allah. Maka ini adalah pujian kepada orang yang dikatakan mereka. Siapa yang disebut dengan mereka ini? Balik kepada yang di atas tadi. Yang pertama masuk Islam. Siapa itu? Sahabat Nabi. Saya dulu waktu pertama kali kajian manhaj salaf ini di Masjid Nasa'i, yang dulu saya pernah bikin analogi. Kalau ada anak kuliah, ya, analogi anak kuliah. Anak kuliah baru masuk. Dan dia pengen nilainya atau IPK-nya tinggi. Dia ingin sukses. Maka logika yang mudah adalah dia cari saja kakak-kakak kelas yang pintar-pintar. Gaul saja sama kakak-kakak yang IPK-nya 3,9. Gaul saja sama kakak-kakak angkatan yang memang adanya di lab. Kan gitu. Jangan sama kakak-kakak yang selalu ada di gunung. Yang tidak pernah kuliah. Yang selalu tidak absen. Kalau ditanya berapa kak IPK-nya? Ya 2,5, 2,4. Tidak akan sukses. Logika yang sama, kita bisa katakan siapapun dari kita yang mau masuk surga, mau sukses akhirat, maka kita cari orang-orang yang sukses akhiratnya. Siapakah yang sukses akhiratnya? Orang-orang yang menurut Allah mereka sukses. Siapakah orang-orang yang dicap oleh Allah sebagai orang-orang sukses akhirat? Ini dalilnya sahabat Nabi. Kata Allah, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, mereka diberikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan itu kemenangan yang agung. Kalau begitu siapa yang tidak mau beragama dengan agamanya para sahabat? Kecuali orang-orang bodoh saja. Nanti kita kembali lagi kepada waktu pertama kali itu kita kajian ini. Kira-kira sebulan yang lalu kita pertama kali kajian. Saya katakan begini. Sekarang kita hidup di zaman orang beda-beda semua. Islamnya satu tapi prakteknya macam-macam. Sholat maghribnya satu tapi gerakannya macam-macam. Tarawehnya satu. Yang satu pakai salawat, yang satu nggak pakai salawat di antara dua rakaat. Semuanya menguburkan manusia. Tapi yang menguburkan satu pakai azan, yang satu nggak pakai azan. Ini bulan Sya'ban. Nanti kaum muslimin ada yang di tengah Sya'ban punya sholat tertentu, besoknya puasa tertentu, ada yang tidak. Dan seterusnya, masih banyak lagi perbedaan-perbedaan kalau mau didata. Pertanyaannya, siapa yang mau masuk surga? Semua. Bagaimana terus Anda memilih di antara perbedaan-perbedaan itu? Jawabannya, kembalikan kepada bagaimana para sahabat Nabi dulu beramal. Apakah mereka mengorbankan dengan cara begitu? Apakah mereka taraweh dengan cara begitu atau yang begini? Apakah mereka dahulu sholat dalam keadaan yang seperti ini atau yang seperti itu? Apakah kalau ada orang mati di antara mereka, mereka punya perayaan atau tidak? Mereka punya bacaan-bacaan khusus atau tidak? Adakah peringatan-peringatan tertentu setiap tahunnya? Iya atau tidak? Kita kembalikan bagaimana para sahabat dahulu mengamalkan. Bila ada amalannya, kerjakan. Karena itu pasti pahalanya.
Bila tidak ada amalannya, tinggalkan. Karena pahalanya belum tentu ada. Nah, yang dimaksud dengan muhajirin dan ansor adalah para sahabat. Kemudian ada dalil tambahan. Nabi SAW mengatakan tentang keistimewaan para sahabat ini. Kata Nabi, la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Fawalladhi nafsi biyadih. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifah. Jangan kalian caci maki sahabatku. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Seandainya salah satu dari kalian berinfak satu gunung yang isinya semuanya emas, maka belum bisa mencapai pahala yang didapatkan oleh para sahabat meskipun mereka cuma berinfak dengan satu mud gandum. Perhatikan teman-teman. Ini satu mud. 2 telapak tangan orang dewasa pertengahan. Nggak kecil-kecil amat, nggak gede-gede banget. Ini kata Nabi SAW, apabila diisi dengan gandum, kemudian diinfakkan kepada orang miskin, tapi yang melakukan itu sahabat Nabi, pahalanya tetap lebih besar daripada kalian berinfak dengan emas dan sebesar Uhud. Siapa yang belum pernah, semoga Allah mudahkan rezekinya ke sana. Ya, ini maksudnya umrah plus ke Madinah. Nanti antum melihat bagaimana besarnya Uhud. Isinya emas semua. Antum bayangkan kita punya emas sebatang ini aja, itu sultan sudah. Ya. Bisa beli macam-macam. Ya. Bisa haji, bisa umrah, bisa ke Turki. Ya. Lalu bagaimana kalau gunung? Dan itu emas semua. Kita bisa bikin banyak masjid, bisa bikin ribuan bahkan jutaan pesantren. Tapi meskipun itu dilakukan, tetap pahalanya tidak akan sama dengan pahala sahabat Nabi. Yang bilang ini adalah Nabi sendiri. Ya. Yang bilang seperti ini adalah Nabi sendiri. Beliau memuji para sahabatnya. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan para sahabat Nabi. Sekali lagi adalah bodoh kalau kemudian kita mengatakan saya beragama dengan gaya saya sendiri dan saya tidak mengikuti sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang selanjutnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajar fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, yaitu berbaiat kepadamu di bawah pohon. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon ini? Sahabat Nabi. Allah tahu apa yang ada di hati mereka, lalu Allah berikan ketenangan atas mereka dan Allah berikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Ini juga termasuk di antara ayat yang memuji para sahabat Nabi. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan Allah memberitahukan tentang keridhaannya kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon. Jumlah mereka yang disebutkan di atas adalah 1.400 orang. Dan pohon yang dimaksud adalah pohon Samurah yang terletak di wilayah Hudaybiyah. Firman Allah Ta'ala, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Maksudnya adalah Allah tahu para sahabat ini adalah jujur, orang-orang setia, orang-orang yang dengar lagi taat. Firman Allah Ta'ala, fa'anzala sakinata 'alaihim. Allah berikan ketenangan atas mereka, maksudnya diberi ketentraman. Firman Allah, wa athabahum fathan qariba, dan diberi balasan berupa kemenangan yang dekat, yaitu perdamaian yang dilangsungkan oleh Allah Ta'ala antara orang-orang mukmin dengan musuh mereka, serta kebaikan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dihasilkan dari perjanjian tersebut. Teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang hal ini di dalam kisah perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW kemudian mengatakan, la yadkhulun nara ahadun
mimman baya'a tahta syajar. Tidak akan masuk neraka orang yang berbaiat di bawah pohon ini. Kemudian beliau juga mengatakan, la yadkhulun nara rajulun syahida badran wal hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka yang ikut hadir dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Ya, tentu bukan kita itu. Ya. Siapa itu yang hadir dalam perang Badar? Sahabat Nabi. Ya. Jika terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka tidak perlu diperbincangkan dan tidak perlu diperdebatkan. Karena mereka sudah meninggal. Dan kewajiban kita adalah mendoakan mereka. Kewajiban Ahlussunnah adalah bersikap menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Dan mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat tentang kejelekan yang terjadi di antara mereka itu adalah dusta atau bohong. Adalah hal yang ditambah-tambahi dan ada yang dikurangi. Bahkan ada juga yang diselewengkan dari hal yang sebenarnya. Contohnya perselisihan antara Ali dengan Muawiyah. Ya, kita wajib menahan diri dan tidak boleh berkata sembarangan tentang kehormatan Ali maupun kehormatan Muawiyah. Meskipun kemudian sebagian ulama ada yang kemudian mengatakan yang lebih tepat di sini adalah Ali misalnya. Ya. Maka tidak boleh kita mencela Muawiyah. Itu sahabat Nabi. Tadi kata Nabi apa? La tasubbu ashabi. Jangan cela sahabatku. Kalian berinfak 2 telapak tangan isi. Mereka berinfak dengan 2 telapak tangan. Isinya hanya gandum. Kalian berinfak dengan 1 gunung isinya emas. Pahala kalian tetap tidak bisa menyamai pahala mereka. Termasuk di antara sahabat Nabi adalah Muawiyah. Ya. Saya cerita. Berapa bulan yang lalu saya ketemu dengan ikhwan. Ya nggak apa-apa lah kalau dia nonton video ini. Karena nggak apa-apa sih. Maaf ya Mas. Waktu itu kita ngantri di bank BSI. Waktu lagi apa nih dari BNI Syariah berubah jadi BSI itu. Kan orang ya migrasi. Orang kan ngantri kan. Saya datang, saya ketemu dia. Dia bawa kitab tebal. Ya. Dan saya lihat penerbitnya saja saya sudah tahu ini penerbit yang bermasalah. Ya. Terus saya yang ngobrol-ngobrol lah. Itu baca apa? Oh baca sejarah Ustaz. Sejarah. Coba lihat. Oh, saya sudah tahu duluan. Kenapa saya tahu duluan? Karena saya dulu penjual buku. Saya tahu mana penerbit yang insya Allah lurus. Dan saya tahu mana penerbit yang jelas gak lurus. Sama yang mencoba setengah-setengah. Jadi untuk lebih mengarah kepada pangsa pasar saja. Dia pengen gayat semua. Maka sebagian buku-buku sunnah diterjemahkannya. Buku-buku sesat juga dimasukkannya. Ya, saya ngeliat penerbitnya saya bilang, apa yang antum dapat di situ? Dia ceritakan di sini ada cerita tentang ini, termasuk diantaranya adalah cerita tentang Muawiyah. Ya. Kemudian akhirnya kita dialog dan saya bilang, apa yang antum dapati dari kesan di dalam buku itu? Dia bilang, ya gimana ya? Seingat saya kurang lebih gini lah. Intinya Muawiyah ini ingin berkuasa gitu. Ya. Muawiyah ini pengen juga jadi penguasa. Makanya dia ya gitu dah. Dalam kasarannya kita mengatakan, ini juga gila. Pengen jadi pemimpin. Itu yang diarahkan meskipun dengan bahasa sehalus apapun. Justru yang halus itu malah bahaya kan. Karena gak bisa didetek gitu. Oleh penulisnya. Saya bilang, mendingan mas baca buku terjemahan. Atau kalau perlu baca kitab yang kita yakin dari kalangan para ulama Ahlussunnah yang sudah jelas diakui keilmuannya. Daripada baca-baca yang seperti ini. Ya, daripada baca yang seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Karena nanti sedikit banyak kita akan mulai mudah untuk mencela sebagian sahabat Nabi lantaran ketidakpahaman kita terhadap kasus yang melanda mereka
Bahkan juga ketidakpahaman si penulisnya. Penulisnya mungkin tidak paham sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kejadiannya Muawiyah hingga kemudian terjadi peperangan melawan Ali. Ya. Nah, selanjutnya apa tadi katanya? Sedangkan dalam riwayat yang sahih, para sahabat itu dimaafkan karena mereka adalah orang-orang yang berijtihad, yang ijtihadnya bisa benar, bisa salah. Ahlu sunnah tidak punya keyakinan terhadap baik setiap individu para sahabat adalah maksum dari dosa besar atau dosa kecil. Bahkan para sahabat itu bisa saja punya dosa, tapi mereka memiliki kelebihan yang lebih besar. Yaitu para sahabat itu lebih dulu beriman, memiliki keutamaan yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka kalaupun ada, sehingga mereka diberikan ampunan atas kesalahan mereka yang tidak diberikan kepada orang-orang sesudahnya. Ya, teman-teman pasti sudah sering dengar juga tentang sahabat Nabi ada yang berzina. Ya. Yang salah satunya adalah perempuan, yang perempuan ini setelah dirajam kemudian disolatkan oleh Nabi SAW. Ada di antara sahabat yang bisa dibilang ya setengah protes begitu. Ya Rasulullah, kan dia sudah mati dalam keadaan dirajam karena berzina, kenapa disolatkan? Maka Nabi SAW mengatakan, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maks la ghufira lahu. Sesungguhnya perempuan ini sudah bertaubat, yang kalau seandainya kualitas taubatnya dilakukan sama oleh para pemungut pajak, niscaya mereka juga akan diampuni. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebagian sahabat Nabi ada yang pernah melakukan dosa, tapi keutamaan mereka menutupi dosa-dosa mereka. Dan kita tidak boleh menjadikan para sahabat sebagai dalil untuk ikut berdosa. Ya, misalnya ada orang mau berzina lalu dia bilang saya nggak berani, lalu dibilangin sahabat aja ada yang pernah kok. Ya, maka orang ini kita katakan kamu nggak tahu bagaimana perjuangan para sahabat Nabi yang kadar pahala mereka menutupi dosa-dosa mereka yang tidak bisa ditandingi dengan pahalanya. Sedangkan dirimu, dosa-dosamu, lanjutkan sendiri. Telah sahih dari sabda Rasulullah SAW bahwa para sahabat itu sebaik-baik manusia. Satu mud diinfakkan oleh salah seorang dari mereka lebih baik daripada emas gunung Uhud yang diinfakkan orang-orang sesudah mereka. Perkara-perkara ini apabila dibandingkan dengan kesalahan mereka, maka kesalahan itu akan hapus dengan kebaikan yang begitu banyak, yang tidak seorang pun menyamai mereka radhiyallahu anhum. Jika timbul satu dosa di antara mereka, maka bisa jadi mereka setelah itu bertaubat dan berbuat sejumlah kebajikan yang dapat menghapuskan kesalahan itu, atau diampuni kesalahannya dengan sebab mereka dahulu dalam segala hal, ya, atau diampuni karena syafaat Nabi SAW, di mana mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkannya, atau mereka diuji di dunia dengan ujian yang dapat menghapuskan kesalahannya. Apabila demikian yang berlaku pada dosa yang benar-benar terjadi, lalu bagaimana dengan perkara yang cuma ijtihad? Ya, seperti ijtihadnya Muawiyah. Padahal kalaupun benar, maka mereka memperoleh 2 ganjaran. Dan jika salah, maka para sahabat itu dapat 1 pahala. Ya, dan kesalahannya pun diampuni. Sesungguhnya kadar yang diingkari dari perbuatan mereka yang tidak menyenangkan sangat sedikit sekali. Mungkin pernah dengar ada sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Waktu Nabi SAW mau mengadakan penyerangan ke kota Mekah, dia utus budaknya. Budaknya lari ke Mekah untuk membocorkan. Ya. Tapi bukan karena ingin berkhianat kepada Nabi, cuma ingin agar keluarganya selamat. Allah kemudian memberitahu Nabi ya tentang perbuatan Hatib ini. Maka sebagian sahabat diutus untuk mengejar itu perempuan. Diambil suratnya, ditangkap,
Kemudian ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, izinkan ku penggal kepalanya Hatib ini. Karena dia membocorkan rahasia kaum mukminin. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Hatib ini adalah sahabat yang ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang orang-orang yang ikut perang Badar, ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Terserah kalian berbuat apa dari dosa, sesungguhnya sudah kuampuni semuanya. Ibaratnya kalau ada sahabat Nabi ikut perang Badar, kemudian setelah itu dia berzina 10 kali, zinanya semua nggak dihitung oleh Allah. Ya, karena keutamaan mereka yang ikut dalam perang Badar. Antum bisa baca bagaimana perang Badar itu dilakukan di bulan Ramadan, perang sambil puasa. Kita aja puasa disuruh bersihkan mama kipas angin, ya, suruh bersihkan debunya, setengah mati, ya, mengeluh, aduh puasa nah, capek nah. Para sahabat pergi perang, ya. Maka kemudian Allah mengatakan kepada mereka, terserah kalian mau bikin apa, semuanya diampuni. Ya, adakah dari kita yang seperti itu? Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, saya lompat ya, biar saya nggak terlalu capek. Siapapun yang memperhatikan sirah perjalanan hidup para sahabat serta keistimewaan yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan ilmu dan keyakinan yang benar, maka dia akan tahu bahwa para sahabat itu adalah sebaik-baik manusia sesudah para nabi, yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah akan ada lagi yang seperti mereka. Jadi kalau antum ditanya siapakah manusia yang terbaik, jawabannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi yang lain. Antum jawab apa tadi? Para sahabat. Lebih utama mana Abu Bakar sama Nabi Adam? Dicermati lagi kalimatnya. Kalau kita ditanya sama anak kita, siapakah manusia yang terbaik? Jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para nabi yang lain. Dan di antara para nabi yang lain ini ada lagi tingkatan-tingkatannya yang disebut dengan ulul azmi. Ada di antara ulul azmi ini, termasuk di antaranya nabi, udah kita lewatkan, nabi itu yang paling mulia. Dari 4 sisanya ada yang Khalilullah yang seperti nabi. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Kemudian yang 3 sisanya, Nuh, Musa, Isa. Ini ulul azmi. Kemudian para sahabat, para nabi. Setelah itu para sahabat nabi. Begitu. Ya, siapa manusia paling mulia? Muhammad. Lalu Ibrahim. Lalu Musa, Isa, Nuh. Kemudian para nabi dan rasul. Kemudian para sahabat nabi. Dari para sahabat nabi siapa yang paling mulia? Abu Bakar. Lalu Umar. Lalu Utsman. Lalu Ali. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama MIA. Dengan belajar di MIA, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Mari kita baca lagi. Langsung ke paragraf Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan manusia itu ada 3 tingkatan. 2 tingkatan telah berlalu, tinggal 1 tingkatan, dan jadilah kalian tingkatan yang terbaik dari yang tersisa.
Kemudian dia membaca beberapa firman Allah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Harta rampasan perang itu untuk orang-orang fakir yang berhijrah. Maksudnya di sini adalah ada tentang kaum muhajirin. Inilah tingkatan yang sudah berlalu. Beliau lanjutkan membaca walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangannya muhajirin. Siapa itu? Ansor. Ini juga tingkatan yang sudah berlalu. Tadi ada berapa tingkatan? 3. 2 yang sudah berlalu. Berarti siapa itu? Muhajirin dan Ansor. Kemudian saat membaca walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah Muhajirin dan Ansor yang mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan seterusnya. Kata Sa'ad, 2 tingkatan telah berlalu dan sisa 1 tingkatan ini. Jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang tersisa ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan Rasulnya telah mengetahui bahwa akan terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Maka kita tidak boleh meributkannya dan tidak boleh mencela di antara mereka. Rasulullah SAW mengatakan, idza dzukira ashabi fa amsiku. Kalau disebutkan tentang sahabatku, ada sesuatu tentang mereka, maka diam kalian. Apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan, maka diam kalian. Apabila disebutkan tentang qadar, maka diamlah kalian. Maksudnya, bila ada perselisihan dan kekeliruan di antara para sahabat, maka diam. Dan jangan meributkannya. Nabi SAW mengatakan, barang siapa mencaci sahabatku, maka ia akan terkena laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah kalian mencaci maki para sahabat Muhammad. Sungguh berdirinya mereka sesaat bersama Nabi lebih baik daripada ibadah kalian selama 40 tahun. Dalam riwayat yang lain, lebih baik daripada ibadah seorang kalian sepanjang hidup. Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, apabila engkau melihat seseorang mencaci maki sahabat Rasul, maka itu orang zindiq. Menurut akidah kita, Rasulullah SAW adalah hak, Al-Quran itu hak, dan hanya para sahabat yang menyampaikan Al-Quran ini kepada kita. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita, para sahabat, agar dapat membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka, dan mereka itu orang-orang zindiq. Atau dengan bahasa ringkasnya, kalau ada yang mencela sahabat Nabi, maka itu seperti mencela Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah sampai kepada kita lewat perantaraan siapa? Sahabat Nabi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian sekarang ini berada pada zaman yang banyak ulama, sedikit khotib. Dan barang siapa yang meninggalkan 1/10 dari yang ia ketahui, maka ia telah sesat. Nanti akan ada zaman banyak khotib, sedikit ulama. Maka barang siapa yang berpegang di antara mereka kepada 1/10 dari apa yang ia ketahui, maka ia telah selamat. Sabda Nabi SAW, kalian pada hari ini, itu maksudnya adalah sahabat Nabi. Yang kalian hidup di zaman yang banyak ulama, sedikit khotib. Ini perkataan Nabi dulu. Dan di zamannya para sahabat, banyak ulama, sedikit khotib. Ya. Adapun di zaman kita, banyak khotib, sedikit ulama. Maksudnya yang jago ngomong banyak, yang betul-betul berilmu sedikit. Kalian pada hari ini maksudnya adalah para sahabat, dan mereka betul-betul melaksanakan ajaran Islam yang sempurna, sehingga bila ada seorang di antara mereka meninggalkan 1/10 saja dari ajaran Islam, maka dia telah binasa. Ya. Sedangkan di zaman kita ini lebih banyak kesesatannya. Bila ada 1/10 saja dari sunnah, itu sudah selamat. Paham maksudnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah syaitan. Sesungguhnya dia musuh nyata bagimu. Dan para sahabat adalah orang-orang yang masuk Islam secara kafah. Dan akan ada suatu zaman sepeninggal para sahabat, barang siapa yang berpegang dengan sepersepuluh saja dari perkara Islam yang dia ketahui, maka ini orang selamat. Karena pada zaman itu banyak perbuatan syirik, banyak bid'ah, banyak khurafat, banyak maksiat. Kaum muslimin tidak mengetahui Islam yang murni. Ribut ya di luar. Pada zaman itu terdapat banyak perbuatan syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Kaum muslimin tidak mengetahui Islam yang murni yang Nabi SAW ajarkan. Sebagaimana kaum muslimin beragama dengan mengikuti ajaran atau warisan nenek moyang. Ya. Sebagaimana kita sudah dengar beberapa minggu lalu. Ada warisan nenek moyang yang dibilang budaya. Ketika ditabrakkan dengan agama ternyata itu hukumnya haram. Mereka mencak-mencak. Marah. Dan lebih memilih budaya ketimbang agama. Pada zaman sekarang tolak ukur manusia dalam menilai sesuatu sudah rusak. Mereka menganggap bahwa orang alim atau ulama itu setiap yang dapat memberikan nasihat yang menyentuh hati. Atau bisa memberikan ceramah berapi-api. Atau khutbah Jumat dengan retorika yang mengesankan. Ini yang dianggap ulama. Sehingga orang-orang awam belajar kepada mereka, meminta fatwa kepada mereka. Ya. Wallahu musta'an. Dan memang demikian. Kita hidup di zaman, apalagi Indonesia ya, di mana semua orang dibilang ulama. Yang jahil aja dibilang ulama. Ya. Yang ceramah di tempat-tempat kafir pun ulama. Yang ceramah di pelacuran dibilang ulama. Allahul musta'an. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kesimpulan dari bab yang sudah kita baca tadi adalah siapa yang mau selamat maka harus ikut seperti orang selamat. Siapa mahasiswa yang mau IPK-nya tinggi, maka gaulnya harus dengan kakak-kakak yang memang pintar-pintar, yang IPK-nya tinggi-tinggi. Tidak akan selamat, tidak akan sukses. Bahkan bisa jadi putus kuliah kalau gaulnya juga sama kakak-kakak kelas yang IPK-nya 2, 1, ya, yang tidak sukses kuliahnya. Dan itu logika yang sangat mudah. Maka siapa yang mau beragama ya, dengan agamanya orang-orang sukses, maka hendaklah dia melihat bagaimana agamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.